Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan catatan harian dari saya, Firman Pratama. Di hari ini, hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Di section ini berisi pengalaman saya, berisi curhatan saya. Jadi kalau ada yang komentar, ini mah curhat, memang saya curhat gitu ya. Dan curhatan saya pasti ada isinya, ada dagingnya. Beda dengan curhatan orang lain, curhatannya keluh kesah, curhatannya itu sedih, curhatannya itu ngomel gitu ya. Tapi curhatan saya pasti berisi ilmu, berisi hikmah kalau Anda mau meresapinya dengan pelan-pelan. Kalau Anda mau mendengarkan audio ini pelan-pelan gitu ya, tanpa Anda skip-skip, Anda dengarkan pelan-pelan, Anda resapi. Itu kenapa saya memang menguploadnya malam hari, supaya apa? Ada teman Anda sebelum tidur. Ketika malam hari biasanya hening, biasanya suasananya itu lebih sepi, dan itu waktu yang bagus untuk Anda refleksi diri, Anda merenung, dan ditemani dengan cahaya kehidupan. Buat Anda yang baru mendengarkan, Anda silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya Firman Pratama. Kalau Anda buat yang belum tahu, silakan search aja di Google. Saya menulis banyak buku tentang pikiran, ada 10 keajaiban pikiran, ada alfa telepati, ada kitab satu-satu sugesti, kemudian ada instant hipnosis, kemudian ada yang terbaru masih belum rilis ya, kitab kunci penarik rezeki. Dan saya juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, informatika. Saya juga seorang masih karyawan, seorang manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi juga. Jadi saya kerjaannya bukan hanya ngurusin AMC, bukan hanya ngurusin YouTube ini, tapi juga ada banyak hal yang harus saya kerjakan, yang harus saya bagi untuk menjalani hari saya setiap harinya. Saya juga ada sebuah bisnis konsultan IT. Jadi buat Anda yang ingin bisnisnya masuk ke dunia IT dengan benar, Anda bisa konsul gitu ya, Anda bisa gunakan layanan dari perusahaan saya. Saya kasih nama Digital Transformasi Spesialis. Jadi di situ saya membantu banyak orang, banyak perusahaan yang dari belum masuk digital, masuk ke dunia digital, mulai dari membuatkan websitenya, memanage media sosialnya, dan sebagainya. Berbagi ilmu, berbagi pencerahan buat saya adalah sebuah hobi, sebuah kesenangan. Karena apa? Ketika saya membaca komentar-komentar yang isinya bagus, isinya mencerahkan, itu buat saya semakin bahagia. Apalagi ketika tadi saya baca ada sebuah WA masuk ke saya, dia seorang bapak sih bilangnya tadi dari Medan gitu ya. Dia membaca buku saya yang 10 keajaiban pikiran sama alfa telepati. Dia WA bahwa, Mas Firman, ketika saya membaca buku 10 keajaiban ini, saya merasa Tuhan itu maha baik. Ternyata apa yang terjadi di hidup saya itu sesuai dengan isi kepala saya. Saya menjadi merasa bersalah ketika saya ngeluh sama Tuhan, kemudian saya nangis sama Tuhan. Tidak pantas harusnya saya nangis, tidak pantas harusnya saya mengeluh. Karena kalau saya baca apa yang Mas Firman tulis, dan saya pun sadar, dulu saya pernah minta seperti itu. Saya pernah tanpa sadar dulu berpikir seperti yang saya mau sekarang. Nah, respon-respon seperti ini yang membuat saya happy sebetulnya, membuat saya semakin semangat untuk membagikan pencerahan, membagikan ilmu ke banyak orang. Tujuannya supaya Anda sadar bahwa Tuhan itu maha baik. Allah itu maha baik. Tuhannya itu sangat-sangat baik. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya suka menghukum, suka mengazab, saya rasa mereka belum kenal sama Tuhan. Yang mau dia menyebut dirinya seorang tokoh agama atau apapun juga pimpinan lembaga selama dia masih menganggap bahwa Tuhannya itu menghukum, ngasih azab, maka saya bilang orang itu belum kenal sama Tuhannya dengan benar, belum mengenali dengan utuh zat Tuhannya, sehingga ya akhirnya punya persepsi yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari gitu ya. Jadi hari ini hari Senin,
Ini saya membuatnya sudah jam 21 lewat 55 menit, sudah menjelang malam hari. Kedua putri saya sudah tidur. Mungkin tadi seharian capek gitu ya main sama saya. Tadi saya main sama dia dari pagi ke taman, ke kolam renang, main basket, siang main gambar-gambar, main gendong-gendongan sebagainya. Eh, Awal tahun yang penuh dengan keceriaan, awal tahun yang penuh dengan inspirasi, dengan semangat, supaya tahun ini hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Tadi saya dapat curhatan dari teman saya gitu ya, sore tadi. Telepon saya seperti ini. Ini teman kantor tapi cabang sebelah di eh, apa provinsi sebelah gitu ya. Dia bilang bahwa sebel sama atasannya karena dimarahi, kemudian diomongi jelek di depan timnya, dia merasa itu tidak pantas. Terus saya bilang saja, apa gunanya kamu marah sekarang? Apa gunanya kamu sebel kemudian ngeluh seperti ini? Tambah sakit kan, tambah sebel sama orang itu, tambah tidak nyaman. Nah, coba deh kamu geser saja mikirmu bahwa oh, ini cara Tuhan untuk membuat saya lebih baik. Ini cara Tuhan untuk membuat saya lebih naik kualitasnya. Merespon seperti itu jauh lebih baik daripada merespon dengan hal-hal yang jelek. Nah, banyak orang curhat seperti itu. Curhatannya isinya negatif, istrinya jelek, isinya hal-hal yang melemahkan. Tidak apa-apa sih curhat memang. Anda wajar melampiaskan kemarahan, Anda sebel sama orang itu hal yang wajar. Saya bilang hal yang wajar karena semua orang tentu punya rasa kesal, rasa marah gitu ya. Itu hal yang wajar saja. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara pandang Anda terhadap situasi itu. Kalau Anda cara pandangnya jelek ya jadinya nanti Anda tambah down, Anda tambah downgrade, Anda tambah tidak nyaman, Anda tambah sakit. Jadinya apa? Sakit. Dan ini yang membuat imun manusia itu lemah. Imun Anda lemah. Ketika imunnya lemah, Anda mudah terkena virus. Nah, jadi sebetulnya orang sakit itu karena sistem kebal tubuhnya lemah. Dari mana? Dari berpikirnya terlalu capek dengan hal-hal yang disebut sebagai masalah. Responnya selalu negatif, responnya selalu buruk terhadap sebuah kejadian. Anda mungkin tidak sadar ketika Anda sebel sama orang, Anda marah sama orang, marah sama atasannya, Anda membuat pikiran Anda menjadi kacau dan itu membuat imun Anda lemah. Apalagi yang punya sakit lambung gitu ya, menaikkan asam lambungnya, kemudian asam lambung Anda naik, jadi perih dan jadi sakit. Semuanya kembali kepada pikiran. Makanya mengendalikan pikiran adalah kunci utama hidup manusia. Bagaimana mengontrol pikiran itu adalah kunci kekuatan manusia. Kalau Anda belum tahu bagaimana mengontrolnya, bagaimana mengendalikannya, tentu hidup Anda tidak nyaman. Bukan Tuhan yang membuat hidup tidak nyaman. Sekali lagi, bukan Tuhan yang membuat hidup seseorang itu tidak nyaman. Bukan juga nasib, bukan juga takdir. Tapi dari respon Anda, dari perilaku Anda dalam melihat sebuah kejadian. Saya bilang ke teman saya tadi, kamu sih nggak belajar alfa telepati, coba belajar, kamu bisa pengaruh aja bosmu gitu ya supaya berubah. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang kadang jadi kacau. Dimarahi sedikit marah, ditegur sedikit marah, dibilang bodoh marah, dibilang goblok marah. Saya kadang gitu, kenapa harus marah? Kalau emang salah ya sudah terima aja salah. Kalau memang sikapnya itu suatu hal yang bodoh ya sudah terima saja itu sebuah kebodohan. Ngapain jadi marah-marah, ngapain jadi sebel dan sebagainya. Nah, sadari ini supaya hidup Anda berubah. Kalau Anda mendengarkan Cahaya Kehidupan, dengarkan dari awal video-videonya, Anda tonton, Anda simak dan Anda terapkan. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.